Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Widyaningsih. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, program studi gizi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas suatu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan konselor pada umumnya. Sekarang kita akan membahas dulu apa sih itu kode etik dan konselor. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kode etik itu adalah suatu aturan yang dibuat berdasarkan prinsip moral yang dapat nantinya difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menghakimi berbagai macam dari tindakan yang dinilai menyimpang dari aturan tersebut. Nah, sedangkan konselor itu adalah orang yang mengatasi masalah klien. Misalkan konselor gizi, dia akan mencari tahu masalah dari si klien ini apa, yang menghambat tumbuh kembang dari seorang anak itu apa, atau kesehatannya itu apa. Nah, karena teman-teman sekarang udah tahu apa itu kode etik dan konselor, sekarang kita beralih ke dalam kasusnya. Nah, kasusnya itu kan biasanya peran ahli gizi banyak ya. Salah satunya itu adalah konselor gizi. Sebagai konselor yang sudah melakukan tugasnya dengan baik kepada pasien, namun orang tua atau pengasuh tersebut melalaikan atau tidak mematuhi rekomendasi konseling diet yang sudah kita berikan, sehingga anak tersebut jatuh ke dalam kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan mental pada anak tersebut. Nah, dari kasus tadi kita akan membandingkan dengan kode etik yang biasa digunakan oleh bimbingan atau konseling di Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh Abekin 2006, yaitu yang pertama, kualifikasi, bahwa konselor wajib memiliki nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. Nah, kalau menurut aku ini udah termasuk ya, berarti dia tidak melanggar kode etik. Kan dia sudah merekomendasikan apa yang harus dijalankan si anak tersebut agar tumbuh kembangnya itu bisa lebih jauh atau lebih baik gitu kan. Nah, yang kedua itu ada informasi, testing dan riset. Penyimpanan dan penggunaan informasi, testing diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan. Nah, jadi tuh kerahasiaan si klien itu tidak boleh disebarluaskan ya, dan itu tidak melanggar kode etik. Sekarang yang ketiga, proses pada pelayanan, hubungan dalam pemberian pada pelayanan, hubungan dengan klien. Jadi itu antara konselor dengan klien itu harus menjalin hubungan ya, karena biar si kliennya terbuka dengan konselor dan konselornya akan merekomendasikan atau cari jalan keluar dari masalah si klien tersebut. Nah, sekarang yang keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut. Nah, jadi tuh kita sebagai konselor juga harus menjalin kerjasama dengan bidang kesehatan yang lainnya. Contohnya misalkan seperti dokter, perawat, atau pelayanan kesehatan lainnya. Jadi nanti apabila kita tidak mengatasi masalah tersebut atau belum bisa mengatasi masalah tersebut, kita akan merekomendasikan atau mengalihkan klien tersebut kepada pelayanan kesehatan yang lain seperti itu, dan itu tidak melanggar kode etik ya. Sekarang yang kelima, hubungan kelembagaan,
memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Nah, jadi sebagai seorang konselor itu, kita menjalin sebuah hubungan kelembagaan. Misalkan Persagi, lalu Abekin juga, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Sekarang yang keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Konselor praktik mandiri menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara privat, laporan kepada pihak lain. Jadi ketika kita melakukan konselor mandiri atau privat kepada klien, kita harus laporan kepada pihak lain. Contohnya seperti anak tersebut tadi, dan pihak lainnya adalah orang tua atau pengasuhnya. Jadi nanti kita tahu apa kesalahannya. Seperti itu. Sekarang yang ketujuh, ketaatan kepada profesi. Pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban serta 2 pelanggaran terhadap kode etik. Nah, jadi di sini kita kan sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita kan sebagai konselor. Kita sudah merekomendasikan, kita sudah mencari peluang, kita sudah mengatasi masalah si klien tersebut. Namun orang tua atau si pengasuh tersebut justru malah tidak mematuhi apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita anjurkan. Jadi tumbuh kembang anak tersebut jadinya justru malah jatuh, bukannya malah naik. Seperti itu. Jadi menurut aku dari kode etik yang sudah dijabarkan tadi itu tidak melanggar, karena kita sudah sebagai konselor kita sudah mengatasi masalah tersebut, mencari jalan keluar, dan sampai merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh tersebut agar si anak tumbuh kembangnya itu naik dan mentalnya juga tidak terganggu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kata atau kesalahan yang tidak berkenan di hati para penonton video. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.